Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton reaction video Riza, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official kalau kamu belum subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan any updates dari Riza. Oke, Riza akan teruskan lagi video reaksi Riza kali ini dengan mereaksi sebuah video tentang Bali, yaitu video yang bertajuk belum banyak yang tahu desa wisata terbersih di Tabanan, Bali, dari channel The Life Enjoyer. Seperti yang kita semua tahulah, Bali ini adalah salah satu tempat di Indonesia yang memang sangat-sangat terkenal hampir ke seluruh penjuru dunia, guys, dan juga terkenal dengan kesenian dan budaya-budaya yang ada di Bali yang unik dan menarik. Daya tarik wisata yang sangat-sangat mempesona. Riza pernah react juga video sebelum ini tentang satu tempat yang terbersih, desa yang terbersih yang ada di Bali. Tapi kali ini kita sama-sama saksikanlah salah satu lagi desa wisata yang terbersih di Tabanan, Bali. Katanya belum banyak yang tahu. Tanpa berbasa-basi, jom kita saksikan bersama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip, oke? Kabupaten yang ada di sebelah barat kota Denpasar ini cukup dikenal di Bali karena keindahan panorama alamnya dengan berbagai objek wisata indah mendunia seperti persawahan Jatiluwih, Tanah Lot, Pura Ulun dan Nubratan, dan yang lainnya. Oh, kerennya. Kali ini tujuan kami salah satunya akan ke sebuah desa wisata terbersih yang ada di Kabupaten Tabanan yang cukup jarang diketahui wisatawan. Oh, Riza sendiri pun baru tahu tentang ini, tahu. Tapi sebelumnya kami akan mampir dulu ke salah satu pura yang unik dengan lokasi ada di Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi pura melewati pemandangan indah, hamparan persawahan hijau dan juga view Gunung Batu Karu. Indahnya pemandangan. Selain Gunung Batu Karu, tampak juga view Gunung Sanghyang dan juga Gunung Adeng. Ada 3 gunung ya. Secara langsung lagi itu boleh nampak. Sekitar 30 menit dari kota Tabanan, kami sampai ke salah satu pura yang cukup sering dikunjungi umat Hindu di Bali. Pura Luhur Tambawaras dikenal dan diyakini sebagai tempat memohon keselamatan dan juga memohon pengobatan atau kesembuhan akan suatu penyakit kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala bentuk manifestasinya. Di kawasan pura terdapat tempat melukat yang dikenal dengan pancoran Sapta Gangga. Melukat, upacara pembersihan. Ada 7 pancuran yang resmi dibuka di tahun 2016. Sebelum melukat diwajibkan melakukan persembahyangan yang dipimpin pemangku pura dan memohon kesembuhan bila ada suatu penyakit. Praying time. Pura Luhur Tambawaras letaknya ada di sebelah selatan Gunung Batu Karu dan satu jajar kemiri dengan Pura Luhur Batu Karu. Pura yang mempunyai suasana alami ini sudah ada sejak dulu, diperkirakan berdiri di abad ke-12. Pura Tambawaras termasuk pura tua yang sudah ditetapkan cagar budaya di Kabupaten Tabanan. Wah, kaget. Konon keberadaan pura diawali karena dulunya menjadi lokasi ditemukannya obat bagi Raja Tabanan yang sedang sakit hingga akhirnya beliau sembuh. Dari namanya Pura Luhur Tambawaras berasal dari kata tamba yang berarti obat dan juga waras yang berarti sembuh. Karena itu setiap orang yang bersembahyang ke Pura Tambawaras biasanya meyakini dan memohon obat demi sebuah harapan kesembuhan. Di area utama pura ada banyak pelinggih, dan yang utama pelinggih Panglingsir Ratu Niang dan Gedong Batara Kabeh dengan kain bercorak kotak hitam putih. Selain itu ada juga pelinggih khusus membuat obat, yaitu pelinggih yang geni, dengan sejumlah peralatan dan juga bahan obat-obatan.
Habis sembahyang dapat gelang hitam putih. Dan akhirnya sampailah kami di wilayah Desa Pinge yang berada di Kecamatan Marga. Desa Pinge Wisata merupakan Pinge. desa yang berumur cukup tua dan menjadi warisan budaya Bali tempo dulu. Wow. Memasuki wilayah desa sangat terasa suasana yang masih alami dan asri dengan udara yang segar khas pedesaan. Desa yang ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini mempunyai panorama alam hamparan persawahan hijau dan sering dijuluki bumi lumbung padi karena lahan mata pencaharian utama penduduk sebagai petani. Yak jalan-jalan di desa. Kami lanjut memasuki desa untuk melihat suasana dan keunikannya. Bagi yang suka menonton video ini, jangan lupa tolong dibantu ya. Kami mengunjungi salah satu tempat yang menjadi center of point Desa Pinge, yaitu Laduma. Dan berikut sedikit informasi tentang Desa Wisata Pinge. Om Swastiastu, yang Anak Agung Ngurah Putra Arimbawa selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Pinge. Kita di Pinge yang kita perkenalkan atau tonjolkan adalah aktivitas masyarakat atau keseharian masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan yang bersih, dengan menjaga kegiatan budaya. Program yang kita perkenalkan adalah program Lipin. Jadi bagaimana sih rasanya menjadi orang desa atau hidup di desa? Apa yang bisa dilihat? Tatanan rumah yang masih menganut sistem tradisional Bali, kemudian aktivitas seperti menjajahitan, bikin kue tradisional, nanusin. Nanusin itu adalah membuat minyak kelapa secara tradisional. Jalur trekking sepanjang 5,3 kilo. Di sana kita bisa melihat dan melakukan aktivitas pertanian, kegiatan agraris, selain juga kegiatan budaya yang lain. Ladumo kita gunakan sebagai center point-nya Desa Wisata Pinge. Laduma dulunya adalah lahan pertanian milik Desa Adat Pinge, yang saat ini menjadi pusat aktivitas utama wisatawan, yang berupa ruang terbuka untuk melakukan pertemuan dan kegiatan wisata MICE. Meeting Incentive Di sini pengunjung bisa Convention. belajar yang berorientasi pada kelestarian alam dan juga budaya desa tradisional Bali. Kedepannya Laduma akan dikembangkan untuk memberikan fasilitas yang lebih lengkap bagi pengunjung Desa Pinge. Terbaik. Minuman teh beras merah khas Desa Pinge. Enak banget. Wajib dicoba. Jangan lupa teman-teman anak Vespa semuanya, kita like, comment, dan subscribe The Life Enjoyer. Oke? Dan kami akan menuju ke pemukiman penduduk desa yang dikenal bersih dan tertata rapi. Terlihat suasana tenang dan nyaman saat menyusuri jalanan desa dengan rumah-rumah penduduk yang sangat kental dengan nuansa tradisional Bali. Keunikan Desa Pinge diantaranya, setiap rumah mempunyai pintu masuk halaman rumah atau angkul-angkul yang sejajar dan hampir sama dengan rumah lainnya. Dan mempunyai tempat persembahyangan yang serentak dibangun di dekat jalan. Wow, compact banget nih. Kompak dan Sejarah tertata nama Pinge rapi ya diambil dari guys. pohon cempaka putih yang tumbuh di pura peninggalan sejarah Bali kuno Pura Natar Jemeng. Menurut warga, Pinge berarti putih. Semenjak itu desa tempat pohon tumbuh dikenal dengan Pinge hingga sekarang. Desa Pinge juga mempunyai tarian khas tradisional yang hampir punah, yaitu tari bumbung gebyok dan juga tari leko. Tarian cukup unik karena mempunyai alat instrumen yang terdiri dari potongan bambu. Selain panorama alam desa yang indah dan juga budaya tradisional yang kental, pengunjung Desa Pinge juga bisa berbaur dengan penduduk desa dan mengenal berbagai kegiatan warga desa. Salah satunya dengan menginap dan tinggal di rumah penduduk desa yang berkonsep tradisional Bali. Ada beberapa paket wisata Desa Pinge yang ditawarkan bagi wisatawan. Info paket wisata bisa scan di sini ya. Seperti saat ini ada wisatawan dari Jakarta yang sedang menginap di rumah penduduk desa. Yuk lanjut lihat rumah lain. Arsitektur tradisional khas Bali bisa terlihat di rumah-rumah penduduk Desa Pinge. Diawali bagian depan biasanya ada pintu masuk atau angkul-angkul. Memasuki halaman depan dekat jalan ada tempat sembahyang keluarga.
Untuk struktur bangunan rumah mempunyai penempatan ruang-ruang yang terpisah. Di bagian depan terlihat ada lumbung dan juga rumah tetua. Di halaman rumah yang luas ada jineng atau tempat bersantai dan kumpul keluarga. Selanjutnya ke arah belakang ada bangunan rumah untuk anggota keluarga lainnya. Dan ada juga dapur dengan bangunan tersendiri. Selain itu, rumah juga dilengkapi balai yang digunakan untuk upacara keagamaan. Dan yang unik di rumah penduduk Desa Pinge, ada kamar yang tersedia yang disewakan sebagai tempat tamu menginap. Kamar terlihat bersih dan nyaman serasa berada di penginapan. Top Bandit Dead. Selain sebagai petani, warga Desa Pinge ada juga yang berprofesi sebagai pengrajin sangga. Desa terbersih di Kabupaten Tabanan ini sangat cocok sebagai destinasi wisata yang ingin merasakan atmosfer Bali asli. Yuk cobain holiday di Desa Pinge. Desa Pinge namanya guys. Jalan Lodge di Tabanan. Dari Desa Pinge kami lanjut ke destinasi wisata lain yang masih berada di Kecamatan Marga. Wisata kayu putih. Objek wisata unik ini ada di Desa Adat Bayan yang berupa pohon kayu putih berukuran besar. Oh, ini yang di kejauhan pohon sudah tampak menjulang tinggi, wow, yang konon sudah berusia lebih dari 700 tahun. Wow. 700 tahun. Kayu putih sering dikunjungi wisatawan asing yang terkenal dengan sebutan Bayan Ancient Tree. Bayan Ancient Tree. Bayar seikhlasnya ya. Pohon tumbuh di belakang sebuah pura, karena itu tempat wisata ini cukup disakralkan. Ada Dora. Pohon tua ini mempunyai ketinggian 75 meter dengan diameter 65 meter. Diperkirakan pohon sudah ada di tahun 1300-an, karena pura babakan yang ada di dekat pohon dibangun pada pemerintahan Raja Perian di abad ke-15. Menariknya buah pohon kayu Keunikan bentuk putih. pohon yang sangat Masih besar, berbuah lagi. dan karakteristik pohon yang mempunyai akar menonjol dengan lipatan akar seperti dahan membuat pohon sering dikunjungi wisatawan yang ingin mendapatkan spot foto artistik yang indah. Besarnya itu pokok. Konon di bawah pohon kayu putih tertanam harta karun kerajaan Perian, karena didukung berbagai temuan benda purbakala di akar pohon. Selain itu, banyak cerita misteri yang berkembang terkait dengan mitos. Itu dia seputar informasi atau liputan mengenai Desa Pinge, salah satu desa yang terbersih lagi yang ada di Bali selain dari Desa Panglipuran yang Riza tahulah. Riza pernah react video tentang Desa Panglipuran yang desa yang terbersih yang ada di Bali. Memang tidak disangkal lah guys, memang tidak diragukan. Di setiap tempat yang ada di Indonesia tuh pasti ada tempat wisata yang keren, tempat wisata yang indah-indah, dan desanya indah-indah bagi Riza sebab dikelilingi dengan pemandangan yang masih asri. Sebagai salah satu bakal wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia nanti, insyaallah liputan ini sangat-sangat bermanfaat buat Riza. Terima kasih sangat-sangat buat sahabat yang sudah tengok video Riza kali ini. Riza harap kamu terhibur dan dapat sesuatu yang bermanfaat dari video reaksi Riza pada kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.